Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pabrikers. Jumpa lagi dengan kita dari jurnal kawasan.com yang pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti program yang luar biasa, yaitu Pensi Pekan Inspiratif, ya. Dan ini adalah acara yang sepenuhnya didukung oleh jurnal kawasan.com bekerja sama dengan Universitas Dharma Persada. Dan pada kesempatan hari ini tim redaksi jurnal kawasan.com kehadiran tamu-tamu yang sangat luar biasa, petinggi dari kampus Universitas Dharma Persada di Jakarta. Yang pertama mungkin kami perkenalkan, yaitu Bapak Hideki. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak Hideki ini beliau adalah sekjen dari Yayasan Melati Sakura dan sekaligus sekjen Persada, Perhimpunan Alumni dari Jepang. Dan yang kedua yaitu Bapak Fauzri. Selamat siang, Pak Fauzri. Selamat siang, Pak. Beliau adalah Wakil Rektor 1 di bidang akademik Universitas Dharma Persada. Dan di sebelah kiri saya yaitu Bapak Rozak. Beliau adalah staf ahli dari Universitas Dharma Persada. Bapak-bapak, gimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya ya, di tengah pandemi mudah-mudahan kita tetap bisa produktif, tentu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Teman-teman Pabrikers, kita hari ini akan banyak ngobrol, diskusi ya, banyak hal tentang Universitas Dharma Persada ini, yang mana sebelum-sebelumnya kita tahu bahwa universitas ini sangat erat hubungannya atau sangat identik lah dengan Jepang. Nah, kebetulan di kawasan industri ini banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, kita kira-kira ini kita pada diskusi kali ini sebenarnya ingin nyambungin nih. Kira-kira sejauh mana Universitas Dharma Persada ini bisa untuk memfasilitasi kita karyawan di karyawan industri untuk mengikuti program-program yang ada di kampus ini. Yang pertama ke Pak Hideki ya, Pak Hideki. Siap. Mungkin bisa dilihat atau diceritakan terlebih dahulu sebenarnya sejarah Unsada ini seperti apa, Pak? Apakah benar dengan Jepang? Bagaimana? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pabrikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Universitas Dharma Persada ini didirikan pada tahun 1986 oleh para alumni dari Jepang. Nah, sebelum saya menerangkan universitas tersebut sedikit, saya review mengenai sejarah daripada berdirinya universitas tersebut. Universitas ini didirikan tadi sudah saya sampaikan bahwa oleh alumni daripada Jepang, yaitu terdiri daripada alumni Jepang yang pernah belajar di Jepang. Dimulainya perjalanan sejarah daripada alumni Jepang itu dimulai sejak tahun 1930. Tentunya ini sebelum pasca daripada Perang Pasifik, dan ada juga yang berangkat setelah pasca Perang Pasifik dan pasca Perang Pasifik, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, pada tahun 1930-an itu adalah salah satu pemuda kita yang berasal daripada Sumatera Barat berangkat ke Jepang untuk menambah ilmu pengetahuannya di Jepang. Nah, setelah dari situ berangsur-angsur pemuda daripada Indonesia ini berangkat ke Jepang dengan yang namanya beasiswa yang berasal daripada Jepang sendiri. Itu adalah daripada Perang Dunia Kedua, yaitu dimulai 1930, dan pasca daripada Perang Dunia itu adalah ada beasiswa yang namanya beasiswa untuk tentara pelajar. Tentara pelajar ini itu adalah yang mereka yang bergabung ikut di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setelah itu di era tahun 1960-an itu adalah mereka yang mendapatkan beasiswa dari pampasan ya perang, yaitu dari Jepang ya, melalui pemerintah Indonesia. Nah, setelah mereka kembali ke Indonesia kurang lebih tahun 1960, mereka mencoba membuat komunitas ya, alumni Jepang.
yang kembali ke Indonesia. Pada tahun 1963 didirikanlah kalau kita bilang itu semacam di SMP SMA itu alumni angkatan lah ya. Alumni reuni gitu ya. Reuni begitu ya. Ya. Karena mereka setelah kembali dari Jepang ya mereka ingin kangen-kangenan lah. Nah, pada tahun 1963 dibentuklah wadah namanya Perhimpunan Alumni dari Jepang. Ya. Ya tentunya Perhimpunan Alumni Jepang ini tentunya mereka berasal daripada Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang. Jadi mereka-mereka yang berangkat dari Indonesia dari segala daerah ini bergabunglah di Jepang. Dan mereka berorganisasi ya di wadah yang namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Dan mereka ikut juga menyokong ya, mendukung daripada kemerdekaan Republik Indonesia ya. Pada saat era daripada perjuangan kemerdekaan. Nah, setelah mereka kembali ini mereka mencoba untuk reuni ya, dalam perjalanan reuni ini mereka mencoba mengkoreksi diri karena mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia terutama pasca daripada Perang Dunia Kedua ya. Pada saat itu di Indonesia itu memang terlihat bahwa faktanya bahwa kita Indonesia sangat-sangat ya prihatin ya, baik dari sisi pendidikan, ekonomi dan segalanya. Ya. Tentunya mereka ini merasa terpilih ya mendapatkan satu ya keberuntungan, kesempatan yang tidak bisa dimiliki dari rakyat-rakyat yang biasa. Betul. Nah setelah mereka kembali ke Indonesia mereka merasa nih, aduh, apa yang perlu dibuat nih untuk demi negara ini? Mereka berdiskusi, berbincang-bincang, akhirnya mereka sepakat. Bagaimana kalau kita ingin membangun monumen hidup? Yaitu adalah sesuatu bangsa akan maju tentunya dengan pendidikan. Karena mereka merasa setelah di Jepang itu, mereka mengemban ilmu, mereka merasa percaya diri mereka makin tinggi. Dan buktinya, faktanya mereka setelah kembali ke Indonesia itu banyak yang menjadi pimpinan daripada pemerintahan, ya tentunya pimpinan di swasta dan di segala faktor yang mereka memberikan kontribusi. Rata-rata teknik ya, Pak ya. Teknik, umumnya pada saat itu teknik ya, karena pada saat era zamannya Orde Lama itu mereka ya diemban untuk mendapatkan ilmu untuk pembangunan Indonesia itu adalah ya di eksak ya. Jadi mereka kembali banyak ya mungkin dari ya perkapalan, kelautan, perikanan, ya mesin dan lain-lainnya ya. Dan kedokteran juga. Nah, pada saat 1986 inilah mereka berkumpul di satu tempat itu di Jalan Wahid Hasim. Ya pada tanggal 6 Juli itu mereka membuat statement untuk mendirikan institusi pendidikan. Nah, mereka pada saat itu bersepakat mengeluarkan uang saweran istilahnya pada saat itu, ya mengeluarkan dari kocek masing-masing. Karena merasa mereka mendapatkan ini kalau kami nih ya sebagai yang junior ini kalau mendengar daripada cerita itu terharu gitu loh. Ya mereka merasa bahwa berhutang budi kepada bangsa dan negara ini gitu ya. Nah, pada saat itu mereka mengeluarkan kocek masing-masing. Akhirnya terbentuklah di situ yang namanya organisasi Yayasan Melati Sakura. Karena Perhimpunan Alumni Jepang sendiri ini adalah wadah yang bukan organisasi yang berbadan hukum. Ya, untuk mendirikan institusi pendidikan ini tentunya perlu badan hukumnya. Nah, dengan didirikan Yayasan Melati Sakura itu, mereka membuat nama institusi pendidikan itu memakai nama Persada, yaitu alumni Jepang. Dharma Persada itu adalah tentunya saya rasa sudah diketahui artinya itu adalah nasional ya, Nusantara. Ya. Dan kampus pertama kami itu adalah sekarang ini gedungnya itu Artagraha ya. Jadi kampus yang sangat strategis ya tempatnya di belakang kantor daripada ini ya Polda Jakarta.
Nah, tahun 86 kita mulai dengan fakultas, waktu itu sastra ya, terus fakultas teknik dan kelautan. Kenapa 3 ini yang dipilih? Pertama, kelautan. Indonesia dikelilingi oleh laut. Ini penting sekali buat Indonesia. Tentunya di bidang kelautan dan di bidang transportasinya, ya, logistik. Ini akan ada kaitannya dengan lulusan-lulusan yang dari perkapalan. Terus teknik. Teknik di sini yang kita fokuskan itu adalah pada saat itu tahun 86 itu teknik informasi. Di mana di tahun nanti setelah era daripada 86 yaitu abad 21, tentunya ini sudah masuk digitalisasi. Oh, sudah sampai kepikiran ya? Kepikiran mereka itu, okay. Senior-senior kami. Dan yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa ini sangat penting, ya, karena kalau kita akan berhubungan tentunya kalau kita tidak bisa bahasa, tentunya kita tidak bisa memahami daripada karakterisme daripada bangsa dan orang tersebut, ya, negara tersebut. Nah, dipilihlah tentunya bahasa Jepang karena ini adalah alumni Jepang, ya. Betul. Terus yang kedua, bahasa Cina. Yang pada saat itu sebetulnya perguruan tinggi swasta tidak boleh membuka prodi bahasa Cina. Tetapi kita mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah Indonesia pada saat itu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diperbolehkan untuk membuka prodi bahasa Cina. Dan yang berikut adalah bahasa Inggris. Ini adalah, saya rasa sudah umum ya. Bahasa Inggris adalah keharusan daripada kita untuk bisa kita berkomunikasi dengan negara lain tentunya. Nah, tentunya pendidikan apa sih sebetulnya yang kita inginkan? Itu adalah membentuk karakterisme daripada bangsa Indonesia sendiri yang bisa berinovasi. Dengan orientasi kita itu adalah ke Jepang. Kenapa dipilihnya Jepang? Karena kita lihat kedisiplinan, keuletannya. Karena mereka bisa menguasai dunia itu bukan karena kepintaran, tetapi usaha dan keuletannya. Oleh karena itu, disiplinnya ini juga sangat tinggi, yang dimana banyak diakui oleh orang-orang Indonesia, terutama dari agama Islam, bahwa mereka lebih Islami daripada kita, tentunya. Ya, ini sudah saya rasa hal yang umum ya. Sehingga kita ingin menerapkan filosofinya. Ya, tentunya filosofinya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Buat Indonesia adalah yang baik itu adalah tentunya budaya Indonesia juga sangat tinggi ya levelnya, sehingga kita ingin memadukan ya filosofi yang baik antara kedua negara kita ini. Dan setelah kita dalam perjalanan tahun 93 ini kita akhirnya pindah kampus kita ini ke Jakarta Timur, luasnya lebih luas daripada yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, sekarang ini kurang lebih luas tanah kita ini 2,8 dengan kurang lebih 15 prodi yang ada, tetap 4 fakultas ditambah 1 pasca sarjana. Nah, pasca sarjananya ini adalah kita orientasinya energi terbarukan, di mana sekarang ini dunia sudah masuk dalam masalah fosil ya. Fosil ini sudah tidak mungkin lagi kita akan manfaatkan. Oleh karena itu inovasi energi terbarukan ini sangat penting. Dan sekarang direktur pasca sarjana kita ini adalah salah satu ahli ya, nuklir di Indonesia dan ditunjuk oleh Pak Jokowi ya menjadi duduk di dalam Dewan Energi Nasional. Ya, dan kita ingin supaya lebih inovasi kepada ke depan ini adalah bagaimana nanti energi yang kita gantikan. Kalau dari pengajarnya sendiri Pak, dari dalam negeri atau luar negeri? Dalam dan luar negeri ya. Dalam luar negeri ya. Kalau dari luar negeri ini kita tentunya kita tidak mengatakan bahwa harus dari alumni Jepang, tidak. Ya, tetapi umumnya dari Jepang karena ini yang mendirikan alumni Jepang. Dan satu yang perlu diketahui di garis bawahi, ada alumni Jepang berbagai negara dari Jepang sendiri yang hanya mendirikan universitas di dunia ini adalah di Indonesia.
Dan ini adalah merupakan kebanggaan kami ya sebagai alumni Jepang ini. Dan ini kontribusi ini sangat bermanfaat, berguna untuk kepentingan kedua belah pihak baik Jepang dan Indonesia. Dan saat ini kita dibantu sekali setelah daripada kita mendirikan daripada universitas tersebut ya, kita dapat sokongan penuh, supporting penuh dari pemerintah Jepang, baik yang di Jepang ataupun dari kedutaan Jepang yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat ke depan ini, itu adalah manusia yang kita ingin kita wujudkan itu adalah manusia yang memang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 tentunya, Pancasila, dan berkarakterisme ya, sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang sangat tinggi. Ya, kita harus mengakui bahwa kebudayaan kita ini sangat tinggi ya, terus terang aja kalau kita lihat sejarah-sejarah yang lalu ya. Oleh karena itu bagaimana menciptakan manusia yang baik itu adalah memang kewajiban daripada institusi pendidikan, dan ini sangat berat ini tugasnya. Oleh karena itu kita sekarang ini banyak mendapatkan bantuan-bantuan ya, terutama daripada pihak Jepang ya, fokus kita kepada prodi Jepang ya, bagaimana pengembangan daripada bahasa dan budaya. Setelah itu teknologi digitalisasi tentunya kita mendapatkan dukungan juga daripada pihak-pihak daripada pemerintah Jepang ya, dan juga swasta universitas Jepang. Jadi saya kembali lagi kalau ditanya bagaimana tentang berdirinya sejarah daripada Universitas Dharma Persada, kita memang bahu-membahu di dalam alumni Jepang sendiri. Pengurus yayasan sendiri sekarang ini diketuai oleh yang berusia 82. Beliau adalah Pak Ginanjar Kartasasmita. Adalah mantan menteri salah satu ya trigger daripada pada zaman-zamannya di pemerintahan itu. Terus kedua, ketua umumnya itu adalah Bapak Rahmat Gobel, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Dan di dalam kepengurusan sendiri masih terlibat senior-senior kami. Antara kami dengan senior ini berjaraknya sangat besar sekali ya. Tetapi kami membahu, artinya kita mendapatkan saran ataupun nasihat daripada senior, dan kebalikannya kita memberikan usul. Dan yang hadir pada hari ini sebetulnya ini adalah alumni Jepang juga. Pak Warek 1, Pak Fauzri ini adalah alumni Jepang. Dan Pak Rozak sendiri juga alumni dari Jepang jadinya. Jadi kami ini bertiga, dan yang lain pun yang ada di Unsada, Warek 2 pun juga ini dari alumni Jepang ya. Warek 3-nya pun juga alumni Jepang. Jadi kita ingin menciptakan ya, filosofi perpaduan antara Jepang dengan Indonesia yang menuju ya bahwa Indonesia akan lebih besar ya ininya keberadaannya di dalam terutama Asia Tenggara dan dunia. Kira-kira begitu. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi kalau ngomong sejarah itu kan panjang ya Pak. Panjang itu pasti akan banyak sampai kisah. Sampai malam juga kayaknya nggak ada waktunya itu gitu kan. Nanti terima kasih. Pak Fauzri, beliau ini adalah salah satu ahli teknik sipil. Kemarin kita ngobrol-ngobrol soal jembatan Madura ya Pak ya. Suramadu. Iya, beliau jelasin teknis segala macam. Wah, pokoknya keren lah, kalau bukan seorang pakar sipil pasti akan terheran-heran lah gitu bagaimana kita bangun jembatan. Pak Warek, sekarang kita agak yang kekinian nih. Jurusan favorit apa Pak di Unsada sekarang? Ya, sebetulnya memang apa yang dipersiapkan, dibangun dan dikembangkan di Universitas Dharma Persada itu adalah yang akan menjadi unggul semuanya. Jadi konsep kami itu tidak akan menciptakan atau mendirikan program studi yang tidak diminati, sehingga memang posisinya tuh keunggulannya memang setara Pak. Nah yang kedua, bahwa memang kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, kebutuhan pemerintah kita itu yang menjadi tujuan dan sasaran kita. Nah, sehingga kalau kita perhatikan beberapa program studi yang ada 15 tadi disebutkan oleh Pak Sekjen, itu memang didasarkan dengan kajian bahwa ini memang merupakan keunggulan yang dibutuhkan oleh pemerintah, keunggulan juga bagi para
calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi. Jadi mereka tinggal memilih bidang apa saja yang kami sediakan, karena memang berdasarkan kajian bahwa semuanya sangat dibutuhkan oleh pembangunan sekarang dan ke depan di negeri kita. Tapi kan pasti ada kan Pak yang banyak yang minat di situ jurusan apa gitu. Betul Pak, memang secara psikologis barangkali ya. Karena Universitas Dharma Persada ini didirikan oleh senior-senior kami, para alumni Jepang, sehingga kejepangan ini sangat melekat. Sangat melekat. Jadi bahasa Jepang pasti nomor satu. Bahasa Jepang memang yang paling banyak sekali diminati oleh pemuda-pemudi kita. Jadi ya memang ternyata dengan berkumpulnya para ahli bahasa, ahli budaya di Unsada, dan juga didasari dengan minat yang tinggi dari mahasiswa kita, dalam lomba-lomba baik nasional maupun internasional, walaupun orang sering mengatakan kalau swasta ya mungkin jangan terlalu berharap banyak lah, tapi kenyataannya kami juara 1 Pak. Di antara perguruan tinggi bahkan perguruan tinggi negeri di negeri kita ini, anak kami selalu bisa menempatkan posisi di tempat yang teratas. Apa itu Pak tadi juara 1? Contohnya? Juara 1 dalam pidato bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Iya. Itu diselenggarakan oleh Universitas Hiroshima. Jadi memang jurinya juri-juri yang memang objektif. Pakar di bidangnya. Dan native dari Jepangnya langsung. Native langsung. Mungkin disupport juga oleh para alumni yang memang menggunakan bahasa Jepang itu sehari-hari di sini. Artinya dia bekerja di perusahaan Jepang. Nah, kami ya tentu bangga sekali bahwa anak-anak kami tidak mengecewakan. Sebagai mahasiswa dari suatu universitas yang didirikan oleh para alumni Jepang, mereka dari program studi Jepang, pada saat lomba bahasa Jepang mereka juara 1. Gini Pak, kalau kita lihat ya di sekitar kita tuh sekarang lagi banyak kampus-kampus baru ya Pak. Kampus-kampus baru, kemudian PTN pun sekarang sudah merambah ke daerah-daerah, kayak buka cabang lah seperti itu. Betul, Pak. Nah, kalau dari Unsada sendiri melihat persaingan seperti itu gimana tuh strateginya? Apa akan tetap di Jakarta atau memang ngikutin tren yang sekarang lagi berkembang gitu kayak gitu? Ya, memang sebetulnya untuk kalau kita sebutkan persaingan, kita itu sebetulnya perlu dan harus meyakinkan dua pihak. Yang pertama adalah pengguna. Jadi pengguna ini kira-kira dia tertarik nggak menggunakan lulusan kita. Nah, kalau mereka sudah tertarik dan prospek bekerjanya bagus, itu otomatis dia menjadi daya tarik juga bagi calon mahasiswa. Jadi kami selalu mengkombinasikan ini. Kami lihat di pasar kebutuhannya seperti apa, perkembangan tuntutan industri dan teknologi seperti apa, itu yang kami pacu terus Pak. Dengan kami mengupgrade dosennya, karena dosen ini kan setelah mereka lulus dari sekolah, kebiasaan belajarnya sudah semakin berkurang. Karena sudah terkonsentrasi dengan mata kuliah yang mereka pegang. Nah, sehingga kami tidak mau terlena. Jadi mereka ini kita upgrade Pak. Jadi kami juga alhamdulillah kami disupport oleh pemerintah maupun instansi-instansi swasta di Jepang. Mereka secara rutin memberikan kesempatan mengupgrade itu bagi dosen-dosen kami maupun mahasiswa kami. Artinya fokus pada kualitas alumni itu dulu Pak ya? Betul Pak. Nah, untuk bisa terserap lah kira-kira seperti itu. Kalau ini Pak, kita ini kan kadang oke lah S1 gitu ya. Ada nggak dari Unsada itu yang membuat daya tarik untuk kita bisa, kenapa sih harus S2 atau ini di Unsada? Iya, betul sekali Pak. Ini pertanyaan yang sangat penting bagi saya. Bahwa kami, seperti saya sampaikan tadi, kami selalu mengembangkan program studi yang dibutuhkan oleh industri, oleh masyarakat, oleh pemerintah. Nah, kita menyadari bahwa sekarang masalah energi sudah tidak bisa kita berpangku tangan. Kita harus berbuat, sehingga kita harus menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengkreasi energi baru dan terbarukan. Dan alhamdulillah seperti disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, kami memang bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di negeri kita ini menyiapkan SDM yang harus
bersama-sama kami terlibat dalam mulai dari mengembangkan kurikulum, dalam bagaimana mensosialisasikan bidang ilmu kami kepada user atau pengguna-pengguna di seluruh negeri kita. Iya, Pak Rozak, nyambung dari Pak Warek tadi ya, jadi kaitan dengan alumni ya, kualitas alumni. Sejauh ini Unsada sudah menjalin kerjasama dengan pihak mana aja, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi kalau bicara kerjasama, sebenarnya kerjasamanya sangat banyak dan luas. Jadi bisa kerjasama, kita ada kerjasama yang berhubungan dengan universitas, karena memang kita universitas ya. Jadi contohnya, terutama universitas yang dari Jepang. Jadi kita ada, dari Jepang itu ada membentuk 11 konsorsium, yang isinya dari 11 universitas, itu bergabung di bawah komando daripada Mr. Fukuda. Mr. Fukuda itu mantan Perdana Menteri Jepang yang sekarang dia menjadi ketua Perhimpunan Indonesia Jepang seperti itu ya, tapi yang di Jepang. Di Jepang. Nah, itu ada 11 konsorsium, itu 11 itu mungkin saya bacakan ya. Ada Osaka Prefecture University, ada Osaka International University, Fukuoka Women's University, Teikyo University, Retsumeikan University, Advanced Institute of Industrial Technology, Kanda University of International Studies, Tokai University, Toyo University, Takusoku University, Hiroshima University. Ini ada 11 universitas besar di Jepang yang mensupport kita. Supportnya apa Pak? Maksudnya bisa detailin kayak gimana ya? Jadi supportnya karena ini adalah universitas, jadi sama seperti di kita, yaitu ada Tridharma ya. Jadi ada support tentang bagaimana meningkatkan pendidikan di kita, bagaimana meningkatkan penelitian dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Apakah ada semacam pertukaran pelajar? Nah, atau? salah satunya seperti itu, ada pertukaran pelajar, ada dari Jepang datang ke sini untuk membantu mendidik dosen-dosen kita bagaimana metode mengajar, seperti itu juga ya. Dan ada juga datang ke sini untuk langsung mengajarkan khusus pelajaran yang dirasa di Indonesia kurang. Jadi ada banyak, dan mungkin ada seminar juga macam-macam sebenarnya ininya, bentuknya. Itu yang berhubungan dengan universitas. Tapi kalau universitas yang ada di Indonesia, itu sebenarnya kita juga ada kerjasama, karena Persada tadi itu kan disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa Persada ini adalah perhimpunan alumni dari Jepang. Dan itu kebanyakan memang banyak menjadi dosen-dosen di universitas negeri di kita, di Indonesia ini ya. Dan itu berkat hubungan tadi karena sesama-sama Persada, itu kita menjalin juga beberapa kerjasama dengan beberapa universitas negeri di Indonesia, apakah itu UI atau Pajajaran dan yang lain-lain. Itu yang mengenai kerjasama dengan universitas ya. Nah, berikutnya kita juga ada kerjasama dengan industri. Industri ya. Industri. Ya. Ini yang kita tunggu-tunggu Pak. Yang industri ini yang pertama ada Yanmar ya. Yanmar ini memberikan beasiswa ya. Betul. Ada memberikan beasiswa. Ada juga industri Toyota. Dan kebetulan saya sebenarnya dulunya karyawan Toyota saya. Dan sekarang itu masih Toyota. Jadi ceritanya tahun 2016 itu Universitas Dharma Persada ini mendapat bantuan dari pemerintah Jepang itu untuk membangun program automation ya. Karena dirasa di Indonesia ini industri untuk automation-nya masih kurang. Dan kedepannya memang automation itu harus berkembang kan gitu kan. Makanya sekarang muncul industri 4.0. Jadi tahun 2016 itu sudah diprediksi bahwa Indonesia itu lemah di bidang automation. Makanya pemerintah Jepang membantu ke Unsada, terutama di teknik industri itu ditambahkan pelajaran khusus automation ya. Nah, karena bantuan Jepang ini ke Indonesia ini bukan dikasih langsung ditinggal. Jadi konsepnya adalah bantuan itu adalah memberikan, tapi harus dikawal. Harus ada pengawalannya. Jadi Indonesia itu butuh apa, bagaimana melakukannya itu benar-benar jadi kayak sharing teknologi, knowledge gitu ya? Iya, betul. Oh, tentang automation tadi. Automation. Secara real apa Pak? Kayak automation itu kayak seperti apa? Jadi karena tadi dari Jepang bantu ke sini, dan kebetulan di Unsada masih lemah dalam bidang automation juga, karena memang program itu ini adalah teknik industri, tapi automation itu adalah program khusus sebenarnya ya, harusnya prodi khusus. Tapi karena dicangkokkan di teknik industri itu, makanya saya dari Toyota diminta untuk membantu. Jadi saya sebelumnya adalah di Toyota itu adalah jabatan terakhir saya adalah General Manager di pembuatan mold dan dice dan jig ya di Toyota. Karena butuhnya informasi automation ini, saya diminta untuk membantu Unsada mengawal bantuan yang dari AUTS tadi. Nah, jadi kita langsung bagaimana program ini benar-benar bisa direalisasikan di Indonesia. Contohnya misalkan teknik industri itu harus paham mengenai yang pertama misalkan bagaimana mendesain ya.
Jadi belajar mengenai CAD. Belajar bagaimana membuat CAM ya. CAM itu adalah program daripada bahasa komputer dipindah ke mesin gitu ya. Itu kan maksudnya ke automation jadinya. Kita belajar bagaimana automation dari segi pneumatik. Bahwa dengan pergerakan pneumatik itu bisa bergerak secara otomatis. Kita belajar juga elektrik, bagaimana dengan kombinasi elektrik itu bisa membuat gerakan otomatis. Juga dengan PLC ya. PLC itu adalah seperti semacam otak daripada program untuk membuat otomatisasi itu bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah robotik ya. Jadi ada robotik. Jepang masih nomor 1 ya soal yang begitu ya Pak ya? Kebetulan karena industrinya memang sudah maju ya. Jadi automation di Jepang memang sudah berjalan lah ininya. Iya. Oke, kembali ke Pak Sekjen. Kira-kira sebentar, tadi masih banyak ya? tadi. Belum. Tadi kan masih bicara industri ya. Oke. Lanjut. Nah, sebenarnya kita juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun Jepang yang berhubungan dengan finansial. Jadi contohnya kalau yang di Indonesia itu kita ada kerjasama dengan BNI ya, seperti biasa ya kampus dengan BNI. Kita juga ada kerjasama dengan Bank Resona Perdania. Ini bank Jepang yang ada di Indonesia ya. Resona Perdania dia memberikan beberapa beasiswa. Kita juga ada kerjasama dengan Mitsubishi UFJ Financial Group. Dia juga memberikan beasiswa. Dan ada beberapa bank-bank yang lain ya. Dan yang berikutnya adalah dengan perusahaan nasional Indonesia juga. Kita ada kerjasama dengan PGN, perusahaan gas negara, ada kereta api Indonesia juga itu dalam hal magang ya, mahasiswa kita untuk magang. Iya. Dan juga ada beberapa sebenarnya masih banyak ya perusahaan-perusahaan dengan Panasonic juga sama kita ada kerjasama. Dengan institusi Jepang kita juga ada seperti JICA ya. JICA itu Japan International Cooperation Agency, JF itu Japan Foundation, yang tadi ada AOTS tadi juga sama. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan Jepangan itu banyak yang berhubungan dengan kita sebenarnya. Iya. Mungkin demikian ininya Mas. Jadi kalau dibacakan sebenarnya banyak anggota ini. Banyak ya Pak. Salah satunya Yanmar ini ada di Cikarang Pak. Ini ada teman-teman kita juga dari Yanmar di PT Ejip itu. Ya memang salah satu perusahaan besar juga di sini. Iya. Pak Sekjen, kita ngomongin kalau kita kuliah itu kan pasti ditanya, di situ ada apa aja sih gitu. Fasilitas apa segala macam. Kalau Unsada sudah sejauh mana Pak untuk fasilitas? Baik, terima kasih. Untuk fasilitas kita sejak mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang melalui AOTS yang tadi disampaikan oleh Pak Rozak, yaitu adalah laboratorium teknik mesin. Kita fasilitasi sekarang dengan yang namanya CAD and CAM ya. Yaitu sudah ada, yaitu terus Toyota Production System ya kalau nggak salah ya Pak Rozak ya. Dan selain itu kita juga untuk laboratorium bahasa ini adalah hibah daripada pemerintah Jepang ya. Dan selain itu kita sekarang ini ICT kita ini akan didukung oleh JICA tentunya. Dan tentunya kedepannya ini yaitu adalah memfasilitasi daripada teknik energi terbarukan. Jadi fasilitas-fasilitas seperti ini kita akan terus secara bertahap kita akan menambah di dalam fasilitas untuk kebutuhan daripada penelitian ya. Karena Tridharma Perguruan Tinggi, saya juga terus terang aja, background saya bukan di pendidikan ya, dulu di swasta ya. Jadi begitu masuk di dalam menangani masalah kesekretariatan daripada Yayasan Melati Sakura terkait dengan institusi pendidikan, baru mengerti yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, jadi penelitian ini sangat penting ya. Oleh karena itu kita fasilitasi sebaik-baiknya secara bertahap. Kira-kira begitu Pak. Ya, saya dengar nih Pak dari informasi teman-teman gitu ya. Di sana ada bus jemputan, ada free parkir apa segala macam. Kayak gitu Pak ya? Ya, bus jemputan ini karena sudah ada sekarang ini komuter ya. Jadi kita frekuensinya kita betul-betul kita kurangi jadi jarang dan apalagi sudah masuk pandemik ya. Mengenai parkir kita bebaskan, itu nggak ada untuk dipungut bayarannya dan free wifi ya. Jadi untuk mahasiswa maupun karyawan dan dosen. Kalau beasiswa Pak? Beasiswa ini kita sementara mendapatkan beasiswa yang namanya beasiswa pemerintah Jepang, yaitu melalui Kementerian Pendidikan Jepang ya. Jadi kita tergabung alumni Jepang ini kepada Federasi Alumni Jepang ASEAN. Ada 10 negara. Ya, jadinya Malaysia, Filipina, Vietnam dan segala-galanya. Dan kita dari federasi itu kita mendapatkan kuota khusus dari pemerintah Jepang untuk S1, S2, S3. Ya.
Untuk S1, S2, S3. S3, ya. Setiap tahun ada itu. Setiap tahun dan tahun kemarin kita sudah ada 3 orang ya. Tahun ini mungkin akan dibuka bulan 4 atau bulan 5. Nah, selain itu tadi sudah disampaikan beasiswa dari Yanmar ya untuk di dalam negeri. Dan selain itu beasiswa memang yang dari luar negeri ini terutama Jepang ini ya memang agak terbatas ya. Kalau dari pemerintah Jepang ini tidak bisa mungkin secara umum. Jadi kuota daripada untuk di Indonesia yang jumlah penduduknya itu kurang lebih 270 juta penduduk, itu hanya diberikan kuotanya sekitar 55 orang. Ya, jadi agak sedikit ini kurang baik. Dan juga selain itu kita juga ada fasilitas yang namanya selain beasiswa, kita memberikan keringanan-keringanan ya di dalam pembayaran daripada uang kuliah. Ya, ya. Okay. Kurang lebih begitu secara umum. Oke, baik. Pak Warek, ini tadi ngomongin beasiswa nih, karena pasti kalau kita kuliah, ujung-ujungnya kan nanti kita bagaimana bisa berkarir. Nah, apakah di Unsada itu ada program untuk pemagangan atau support terhadap alumni sejauh ini seperti apa, Pak? Betul sekali, Pak. Jadi memang kami menyadari sejak lama dan kami sudah membentuk Unsada Career Center. Jadi memang Unsada Career Center ini bukan hanya kami memberikan informasi-informasi, tapi kami singkat UCC ya, Unsada Career Center ini memberikan pelatihan-pelatihan, bahkan mencarikan tempat mereka magang sesuai dengan latar belakang ilmu pengetahuan mereka dan mereka ingin bekerja di mana. Dan ini sudah berjalan dengan sangat bagus sekali, Pak. Dan jadi selama mahasiswa, setelah lulus mahasiswa, UCC inilah jadi tempat mereka masih melakukan komunikasi erat dengan universitas. Jadi ini kerja di mana itu termonitor ya, Pak? Termonitor, betul, Pak. Oke. Bahkan kami bisa identifikasi apakah mereka memang bekerja pada bidang yang sesuai, dan kami juga bisa mendapat masukan, Pak, dari pengguna. Apakah kurikulum yang kami kembangkan di universitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan kami sangat adaptif terhadap masukan ini, dan ke depan ini kita akan lebih agresif lagi, Pak, untuk mengupgrade kurikulum kita. Jadi jangan sampai nanti kita menghasilkan suatu lulusan dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi yang tidak dibutuhkan oleh industri. Betul. Ya, jadi saya mendapat titipan khusus dari Pak Sekjen bahwa pengembangan kurikulum ini memang harus tidak boleh terlalu jauh gapnya. Jadi kalau industri udah mengatakan, Pak, ini sudah nggak diperlukan, kita harus secepat-cepatnya dengan segala kemampuan kita untuk mengadaptasikan. Betul, Pak. Karena teknologi sekarang begitu cepat, perubahannya ya. Betul sekali, Pak. Jadi tadi center? Unsada Career Center ya. Jadi betul, Pak. Itu termasuk untuk menjaga kualitas alumni tadi ya. Menjaga kualitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ya, oke Pak. Sekarang kan ini situasi pandemi nih. Betul. Di Unsada sendiri sekarang posisinya kegiatannya gimana? Ada daringnya apa bagaimana sekarang? Ya, memang pandemi ini di satu sisi kita ada kekhawatiran bahwa delivery atau penyampaian materi dikhawatirkan tidak menghasilkan kompetensi yang seperti kita sampaikan secara tatap muka. Namun terlihat bahwa kesadaran mahasiswa yang sudah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan waktu mereka SMA, mereka mencari informasi-informasi lebih giat. Jadi tidak satu arah dari dosennya, mereka sering berkonsultasi. Pak, ini bagaimana, Bu, ini bagaimana. Jadi mereka merasakan sekali bahwa dengan tidak tatap muka ini seperti kehilangan informasi, sehingga mereka mengejar, Pak. Mereka mengejar. Nah, memang saya juga dapat tugas juga nih dari Pak Sekjen bahwa fasilitas ICT kita memang harus ditingkatkan. Karena dengan adanya suasana seperti ini, jangan sampai mahasiswa ataupun dosen mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, terutama dalam meningkatkan
pengetahuan mahasiswa. Nah, tapi kalau persentase sekarang yang online sama yang tatap muka? Kalau sekarang ini memang kita masih mayoritas online. Online ya? Ya, di samping memang setiap himbauan dari pemerintah selalu sudah membolehkan tapi dalam kondisi terbatas. Bahkan kita perlu meminta izin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, kami tidak akan mengizinkan juga anaknya untuk datang ke kampus. Termasuk wisuda apa segala macam? Kalau wisuda kita memang secara umumnya masih daring. Daring ya? Tapi ada perwakilan saja Pak. Supaya ya mungkin dalam tanda kutip sakralitasnya itu masih bisa dirasakan. Ya. Bagaimana khususnya lulusan-lulusan terbaik Pak yang cum laude, perwakilan dari setiap prodi itu kami wisuda secara luring. Secara luring Ya, sesuai dengan kapasitas ruangan karena kami harus menjalankannya dengan protap yang betul-betul ketat. Ya. Artinya ada kontrol dari pemerintah ya Pak. Jadi Betul, Pak. nggak boleh sembarangan termasuk kampus. Ya, betul Pak. Ya. Kalau ini Pak program yang di luar jalur S1 ada? Ya, memang di luar R1 ini di samping yang sudah ada bahwa kami mempunyai magister di bidang energi baru dan terbarukan. Ya. Saya juga mendapat tugas khusus dari yayasan untuk segera memikirkan karena minat yang sangat banyak sekali terhadap program studi bahasa Jepang untuk segera membuat program magisternya. Nah, sehingga kami sudah merencanakan bekerja sama dengan beberapa universitas besar di Indonesia, termasuk Universitas Padjadjaran, untuk segera merealisasikan rencana ini. Memang kalau saya diberi batas waktu Pak, dalam waktu 2 tahun ke depan S2 ini diharapkan sudah bisa beroperasi. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya. Kita doain lah mudah-mudahan lancar nih Pak. Amin. Ini Pak, kita kan sekarang nih tinggal di kawasan industri ya. Ya, jadi tentu kita rata-rata sih kita pabrikers ini adalah karyawan, karyawan di pabrik. Betul, ada Pak. yang shift 1, ada yang shift 2, ada yang kerja berangkat jam 10 malam Pak. Pulangnya pagi gitu ya. Betul. Dari Unsada sendiri untuk mensiasati untuk program untuk karyawan kerja ini ada apa enggak ya? Memang Pak, sebetulnya kami sudah menerapkan sejak lama bahkan sebelum pandemi Pak. Iya, oke. Kami memang menyadari kelahiran Universitas Dharma Persada ini, cita-cita dari senior-senior kami, kalau bahasa Jepangnya itu dai senpai kami itu, agar Unsada ini bermanfaat Pak. Iya. Jadi kalau misalnya anak bangsa kita ini ada yang harus bekerja, sementara ingin meningkatkan pengetahuan mereka, sehingga kami buka kelas-kelas, ada yang kelas petang sampai malam, sehingga ada juga yang kesulitan komunikasi karena kalau mereka harus datang ke kampus, sehingga kita buka perkuliahan daring. Daring ya. Ya, jadi kuliah daring ini bagi kami tidak asing Pak. Jadi sebelum pandemi memang kami sudah terbiasa. Ya, walaupun memang kalau dulu daring ini sifatnya tambahan, kalau sekarang ini mungkin sudah menjadi 50-50. Terutama untuk program pasca sarjana itu banyak yang sudah S1, yang memang syaratnya harus S1, sehingga mereka di siang hari itu bekerja Pak rata-rata. Nah, sehingga ya kita harus membuat kesepakatan. Misalnya mahasiswa di kelas ada 15 orang, jam berapa nih kira-kira mereka semua bisa? Nah, atau kita mengambilnya petang hari. Jadi sehingga bisa mengcover kebutuhan mereka dengan standar kebutuhan kita juga untuk mencapai kompetensi yang disyaratkan untuk lulus menjadi master. Kalau kelas karyawan sendiri ada program studi apa Pak yang dibuka sekarang ini? Sekarang ini yang memang sudah berjalan dengan baik itu ada dari program studi S1 Jepang. S1 Jepang ya. Iya. Nah, itu yang paling banyak peminatnya. Kemudian ada dari Inggris juga Pak, bahasa dan budaya Inggris. Dan kemudian manajemen dan akuntansi. Ini yang memang banyak dicari oleh para pekerja. Ya, bahkan mereka masih muda-muda belia Pak. Jadi memang
untuk membuka kelas ini kan kita memang perlu jumlah minimum, Pak. Kalau misalnya hanya 1-2 orang nanti kurang berimbang, sehingga 4 program studi ini yang sekarang sudah berjalan dengan baik sekali. Ya, jadi memang tetap fleksibel Pak ya di pandemi ini. Fleksibel, untuk ya. kelas karyawan pun juga ada, dan mungkin terakhir nih diskusinya nih Pak Sekjen. Ya. Untuk dunia industri nih Pak, untuk teman-teman di pabrik di Cikarang ini, Ya. kira-kira apa sih gitu ya? Kenapa kita harus kenapa kita harus memilih Unsada untuk melanjutkan pendidikan? Kira-kira Bapak bisa menggambarkan kepada kita, karena terus terang kalau saya dengar Jepang, di sini banyak perusahaan Jepang. Baik. Ya. Terima kasih. Jadi sebelum kita konkret ke situ ya, menambah daripada Pak Warik 1, Pak Fauzri. Jadi selain pendidikan tinggi, ini pendidikan kompetensi sangat bermanfaat dan tinggi juga. Ya. Kompetensi ini bisa dilihat daripada baik informal maupun formal. Ya. Yang formal tadi kita larinya vokasional ya. Dan yang informal kita akan kembangkan tentunya ini bagi terutama pabrikers ya, yang waktunya memang sangat terikat ya, dan waktu bebasnya itu sangat minim. Nah sementara di kita ini ada, bukan di kita, istilahnya sekarang ada sistem namanya e-learning. Nah e-learning sendiri ini terus terang aja belum bisa diterapkan secara keseluruhan karena biaya investasinya sangat tinggi. Nah kebetulan kami sudah bukannya menjajaki lagi, kami akan ada bekerja sama dengan sekolah bahasa Jepang yang cukup sejarahnya bagus ya. Itu namanya Sekolah Bahasa Jepang ABK, itu adalah salah satu pendiri daripada organisasi AOTS ya. Dan mereka sudah berjalan yaitu melalui online, jarak jauh ini. Ya. Kalau kita kan sekarang terus terang dari Jakarta Timur dengan Cikarang ya. Iya, betul. Tapi dari Jepang dengan Vietnam. Oh. Sudah online. Ya, jadi tadi e-learning, sekarang online learning namanya. Apa kelebihan daripada online ini? Bisa diterima melalui handphone. Yang bersangkutan ada dimanapun juga bisa. Ya. Tidak perlu dia duduk. Ya. Ini adalah memang kebutuhan yang memang harus bisa kita laksanakan di Indonesia. Karena ya mereka yang terutama kita lihat daripada pandemik ini, anak-anak SD ya, bagi ekonomi yang lemah kan tidak mampu untuk mempunyai laptop. Nah, tentunya penggunaan handphone. Nah di Vietnam sama juga. Dan itu sudah dilaksanakan, kelasnya bisa mencapai sampai 200 orang. Dan kita dalam waktu dekat kita akan mengadakan MOU dengan mereka, dan kita akan ada pertama skill up dulu kepada dosen-dosen kita. Kalau memang ini layak bisa diminati oleh pabrikers untuk menambah bahasa Jepang ya, terutama kemampuan bahasa Jepang di kantornya, ya kita akan buka kursus ini ya mungkin di bulan September ya. Jadi ada 2 mungkin cara, yaitu satu mungkin dosennya kita akan ke pabrik, atau kebalikannya kita melalui online yang mana yang fleksibel untuk bagi pabrikers. Artinya tadi Pak Warik 1, kebutuhan daripada lapangan tuh bagaimana sih? Kita akan sesuaikan. Adaptif ya? Ya, itu harus kita pendidikan untuk memajukan bangsa kita kan gitu jadinya. Apalagi saya dengar informasi pabrikers ini ingin menambah kemampuan bahasa Jepang. Dan satu kelebihan daripada ini tadi saya tambahkan Pak Rozak ini, bahwa alumni Jepang itu mempunyai 15 cabang di seluruh Indonesia yang jumlah anggotanya mencapai 4.000 sampai 5.000 orang. Ya. Apa tadi Pak, 15 cabang apa itu? 15 cabang alumni Jepang. Oh, alumni Jepang. Di Indonesia, Persada. Tadi. Oh, jadi komunitas alumni. Ya, itu masing-masing itu mempunyai cabang yang sudah memang mempunyai pengurus yang jelas ya. Mereka semua di bidang akademisi ya. Jadi kalau kita bisa kolaborasi ini sangat besar sekali ini nilainya ya. Terus yang berikutnya itu adalah ini yang mungkin agak ini ya perlu digarisbawahi, bahwa
kita dengan Pabrikers ini, bagaimana institusi pendidikan yang tidak bisa atau tidak ada waktu untuk meneruskan ke pendidikan tinggi, bagaimana kita memberikan pendidikan agar mereka itu bisa percaya diri, mereka mampu di dalam pekerjaan. Nah, sasaran itu kita udah mau jalan nih sebentar lagi. Apalagi kita sudah masukkan di dalam divisi yang namanya unit LPK ya, lembaga pelatihan kerja keterampilan. Oh, pelatihan keterampilan. Ya, jadi tentunya ke depan ini ya kita akan tingkatkan sebaik-baiknya. Terus kita ini juga sebagai pelaksana ujian kemampuan bahasa Jepang Jabodetabek. Oh. Jadi ada level dari 5 sampai level 1, istilahnya TOEFL-nya bahasa Jepang ya. Kebetulan saya penanggung jawab Jabodetabeknya nih, ya gitu jadinya. Terus yang kedua itu adalah ujian keterampilan spesifik yang baru kita buka Oktober yang lalu. Dan Februari ini akan ada ujian lagi. Nah, di mana kebutuhan itu adalah untuk mereka-mereka yang ingin bekerja di Jepang. Ya, atau magang dan lain-lainnya. Ya. Sehingga nanti Persada, Universitas Dharma Persada ini akan menjadi center of daripada tes kemampuan-kemampuan baik itu spesifik maupun bahasa Jepang. Wow, luar biasa. Kira-kira begitu. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Sekjen bahwa TOEFL-nya bahasa Jepang ya akan menjadi salah satu program ya dari namanya Universitas JLPT gitu ya. JLPT ya Pak ya. Oke, Pak Brikers, kita sudah 1 jam, tidak terasa, Pak. Mungkin ada kabar gembira ini buat boleh, apa itu? Pabrikers ya. Senang yang gembira-gembira ini. Iya. Jadi begini nih, kebetulan saya ini juga praktisi, Pak. Jadi saya seperti saya pernah bercerita dengan Bapak bahwa saya terlibat di beberapa pekerjaan ya, seperti jembatan Suramadu, terowongan Nagrek, jalan tol di Jabodetabek ini. Nah, biasanya kita dalam bekerja itu ada satu kompetensi ilmu yang harus disupport juga dengan kemampuan yang lain. Misalnya saja kita bekerja di perusahaan mobil, tapi perusahaan ini punya Jepang. Kita harus mengerti teknik mesin dan juga harus mengerti bahasa Jepang. Nah, kedua-dua ini bisa didapatkan di Unsada. Wih. Iya. Begitu juga misalnya dia nanti akan bekerja di bagian manajemen perusahaan. Tapi perusahaan ini perusahaan Jepang atau perusahaan yang berbahasa Inggris. Dia bisa dapat manajemen dan juga dapat bahasa Inggris. Nah, ini kami namanya program major minor. Jadi kalau majornya di bahasa Jepang, Pak, saya nggak mau belajar bahasa Jepang aja, Pak. Saya harus ngerti juga dong elektro. Kami buka kesempatan itu, Pak. Bukan double degree, bukan? Bukan. Oh. Jadi ada majornya dia di bahasa Jepang, tapi minornya dia bisa ngambil di elektro. Wah, saya juga pengen tahu sedikit tentang IT, Pak. Dibuka juga. Kalau saya pecah, Pak, kepala saya, Pak. Ngomong Jepang aja susah, Pak. Iya. Kesempatan maksudnya. Iya. Jadi kami adaptable sekali, Pak. Jadi untuk anak-anak bangsa yang ingin maju, karena pengalaman begitu, Pak. Kita bekerja, misalnya ada teman kami alumni bahasa Jepang, bekerja ternyata dia harus bekerja menjadi pemasaran, Pak. Nah, ilmu salesnya dia baca sendiri. Nah, padahal ada ilmu itu di Fakultas Ekonomi. Jadi dia bisa ambil beberapa mata kuliah saja, menggantikan mata kuliah lain yang dia tidak terlalu suka. Nanti jumlah mereka lulus S1 itu tetap 144 SKS. Oh. Jadi bukan sudah 144 ditambah lagi, bukan. Oh gitu ya, tetap ya. Jadi tetap mata kuliahnya dia ngambil yang lain gitu ya. Jadi yang majornya tidak bisa ditawar-tawar. Jadi misalnya majornya dia teknik mesin. Minimal berapa SKS? Berapa SKS? Katakanlah misalnya 100 SKS dia harus full di teknik mesin. Yang 44 SKS silahkan ngambil bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahkan bahasa Mandarin pun mereka bisa ambil. Betul Pak. Ya, jadi program kami terbaru, Pak. Jadi memang kita menyadari itu tadi, Pak, seperti kami memang harus adaptable terhadap keinginan masyarakat, keinginan industri, keinginan pemerintah. Nah, kalau kami kaku, Pak, menjadi kami tidak bermanfaat. Karena pendahulu-pendahulu kami, dai senpai kami, cuma satu cita-citanya, Pak. Ingin Unsada bermanfaat.
Bahwa unggul tidak unggul itu udah apa namanya second lah. Ya, kalau dia bermanfaat berarti kami sudah menjalankan Unsada sesuai dengan cita-cita pendahulu kami. Artinya di Unsada itu soft skillnya dapat, bahasa tadi, betul. hard skillnya juga dapat kalau mau ya. Betul. Kalau kepalanya kuat ya. Kalau saya mungkin bisa. Saya juga ikut itu tuh. Tambah lagi magang-magang tadi Pak, Magang, ya? yang di Unsada Career Center tadi, mereka juga kita salurkan. Oke, teman-teman Pabrikers, jadi satu lagi mungkin. Satu lagi boleh ya? Satu lagi. Pak. Jadi uniknya Unsada itu ada satu lagi namanya ada mata kuliah umum. Ini semua mahasiswa belajar ini yaitu mata kuliah monosukuri namanya. Apa itu? Monosukuri hitosukuri. Jadi kalau kita ingin bekerja di perusahaan Jepang, kalau kita ngambil pelajaran ini kita siap masuk ke perusahaan Jepang. Jadi kita sudah tinggal lari lah, intinya seperti itu. Nah, monosukuri itu artinya sebenarnya membuat barang. Tapi sebenarnya bukan kita membuat barang, bagaimana membuat barang yang bukan. Tapi sebenarnya yang identiknya adalah hitosukurinya. Hitosukuri itu membuat orang. Jadi membuat orang yang bisa membuat barang, maksudnya seperti itu. Jadi artinya membuat orang yang seperti orang Jepang, bisa seperti itulah kalau kita bahasa simpelnya ya. Jadi bagaimana orang Jepang bekerja, ya itu yang kita kasih tahu ke mahasiswa kita. Misalkan contoh, orang Jepang kalau bekerja harus menjaga kebersihan, ya kita ada pelajaran namanya 5S. 5S, ya. Kita dalam berkomunikasi harus Horenso. Ya, itu kita ajarkan. Kita kalau dalam bekerja harus melakukan kaizen, itu dalamnya ada kaizen dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsip industri Jepang itu kita ajarkan di mata kuliah namanya monosukuri tadi. Dan itu semua mahasiswa kita berikan supaya dia siap begitu masuk ke perusahaan Jepang dia udah siap, nggak perlu diajar-ajarin lagi. Jangan sampai gagap soal budaya Pak ya. Jangan sampai kita salah. Karena ada tuh Pak, kemarin saya lihat video tuh. Jadi ada orang kita ke Cina ya katanya. Kemudian dia disuguhi mie, bakmi. Nah, ternyata bakmi itu dihabisin Pak sama orang Indonesia. Namanya mungkin lapar ya. Nah ternyata di suku salah satu Cina itu ketika kita ngabisin makanan itu tanda bahwa dia nambah lagi. Diambilin lagi Pak. Dihabisin lagi. Diambil lagi Pak. Diambilin sampai 5 kali. Dia kaget. Baru tahu dikasih tahu temennya. Ya itu emang kejadian-kejadian gitu mungkin kalau keluar negeri ya bapak-bapak yang mungkin ini kita harus tahu budaya setempat gitu. Jangan sampai kita terbawa orang Jawa, orang Sunda di sana jadi kita juga sama. Oke teman-teman Pabrikers, Pak Sekjen, Pak Warek dan Pak Rosak, terima kasih banyak. Terima kasih. Hadir di studio jurnalkawasan.com. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan mencerahkan kepada teman-teman Pabrikers yang ingin melanjutkan pendidikan atau yang ingin mengambil kuliah di salah satu kampus yang memang sangat Jepang banget lah kalau kita bilang sederhananya seperti itu. Dan kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan share sebanyak-banyaknya biar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih, salam Pabrikers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.